Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Amrullah dengan NIM 1919214. Saya adalah mahasiswa dari program studi teknik industri Universitas Samadala. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang e-bisnis, tentang merancang suatu e-bisnis dengan metode SWOT. Oke, langsung saja menuju slide pertama. Oke, lanjut ke di sini, di slide 1 ini berisi mengenai tentang masuk ke sub ekonomi mana sih di Noki ini, atau masuk ke sub ekonomi atau ke dalam backcraft. Terus juga kenapa sih di Noki.id ini disebut dengan bisnis, dan juga latar belakang dari di Noki.id itu sendiri. Yang pertama, di Noki ini merupakan masuk dalam sub bidang kreatif dari backcraft pada bagian fashion. Backcraft ini sendiri merupakan singkatan dari Badan Ekonomi Kreatif yang bertugas untuk membantu dalam menetapkan, mengkoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Kenapa di Noki.id ini disebut dengan bisnis? Karena memungkinkan suatu seller untuk bisa berhubungan dengan para pelanggannya atau konsumennya dengan sistem pemrosesan data secara internal dan eksternal secara lebih efektif dan lebih efisien. Terus juga latar belakang dari Dinoki.id sendiri adalah Dinoki ini merupakan tempat di mana pembeli dapat menemukan berbagai macam keperluan fashion seperti baju, celana, jaket, sweater, dan raglan dalam keadaan second tetapi masih layak pakai dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong. Dinoki ini juga merupakan wadah bagi para seller yang bergelut dalam bidang thrift atau pre-love untuk menjual produk mereka. Para seller cukup mendaftar secara gratis pada situs ini untuk bisa membuka akun mereka untuk berjualan. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model canvas tentang Dinoki.id. Yang pertama adalah key partnernya. Kita di sini ada hosting, terus ada perusahaan iklan, dan juga ada publisher. Terus yang keduanya kita ada key activity, kita membutuhkan marketing, terus juga pelayanan konsumen. Yang ketiga adalah value proposition. Kita ada 5. Yang pertama adalah tampilan website yang mudah dan efisien. Terus juga yang kedua, pilihan barang yang banyak. Yang ketiga juga e-commerce untuk pria dan wanita. Yang keempat adalah pengiriman yang gratis. Yang kelima adalah layanan bayar di tempat atau COD. Terus juga yang keempat adalah customer relationship. Yang pertama adalah iklan pada berbagai jenis platform. Yang kedua adalah jasa pengiriman, dan yang ketiga adalah sosial media. Terus juga customer segment kita adalah seluruh masyarakat yang gemar berbelanja online dari segala kalangan yang suka berbelanja online, baik pria maupun wanita. Terus juga key resource-nya kita membutuhkan toko online. Terus juga untuk channelnya kita ada situs hosting, aplikasi, dan juga beberapa jasa pengiriman. Sedangkan cost strukturnya ada 4. Yang pertama adalah biaya pemasaran, lalu ada biaya operasional, periklanan, dan hosting itu sendiri. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama adalah pendapatan pembayaran, dan yang kedua adalah advertise yang berarti dari pembayaran iklan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan weakness pada Dinoki.id. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi kekuatan dari Dinoki sendiri adalah terdiri dari 4. Yang pertama adalah Dinoki merupakan tempat di mana para penjual di bidang thrift atau pre-love itu berkumpul untuk menjual produk mereka. Jadi di sini para seller, para penjual itu berkumpul untuk mempromosikan atau menjual produk-produk mereka. Yang kedua adalah produk yang ditawarkan dari Dinoki itu sendiri adalah dalam keadaan good condition dan good price. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan itu dalam keadaan second tapi masih layak pakai dengan harga yang jauh lebih murah. Yang ketiga adalah pasar dari Dinoki ini sendiri tidak hanya berfokus pada satu daerah tetapi hampir di seluruh Indonesia. Jadi Dinoki tidak berpaku pada suatu daerah melainkan secara keseluruhan. Jadi seluruh Indonesia itu bisa mengakses atau menggunakan Dinoki ini. Terus yang keempat adalah tampilan dari Dinoki sudah dirancang secara sedemikian rupa agar para konsumen atau para seller itu bisa menggunakan yang nyaman dan aman. Jadi kita sudah merancang sedemikian rupa. Lanjut, yang kedua adalah weakness atau kekurangan. Kekurangan dari Dinoki ini terdiri dari 2 kekurangan. Yang pertama adalah Dinoki itu sendiri belum mencakup keseluruhan wilayah Indonesia karena para mitra pengiriman
itu jauh lokasinya dari para mitra seller kami. Jadi untuk masalah pengiriman dari mitra seller itu jauh, jadi belum bisa terkendala dalam bidang pengiriman seperti itu. Terus yang kedua adalah kita belum banyak masyarakat Indonesia itu yang mengetahui tentang barang pre-love atau barang thrift ini. Jadi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tentang barang thrift atau barang second, padahal barang second ini juga masih dapat bernilai meskipun barang second, tetapi jika dipergunakan dan dengan baik maka itu juga masih bisa layak pakai seperti itu. Oke, kita lanjut pada bagian opportunity atau peluang. Yang pertama di sini adalah masih banyaknya seller thrift lokal yang ingin menjual produknya tapi belum mengerti cara memasarkannya, sehingga dengan adanya wadah di Noki ini diharapkan bisa membantu mereka dalam menjual produknya. Jadi kenapa didirikannya di Noki adalah untuk membantu para seller atau para penjual yang bingung ingin memasarkan produknya di mana, maka kita dirikan ini juga ingin memudahkan para konsumen dalam pencarian terhadap barang-barang yang ingin mereka gunakan. Terus yang kedua adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang menyukai kegiatan belanja online dengan kondisi produk yang bagus tapi dengan harga yang murah. Di Noki ini juga bisa menjadi solusi dengan tawaran good condition dan good price. Jadi kita menaruhkan semua produk-produk yang ada di Noki ini dengan keadaan yang bagus, masih layak pakai dengan harga yang jauh terjangkau. Oke, yang keempat adalah threats atau ancaman. Di sini dari Noki ini sendiri kita mempunyai 3 ancaman. Yang pertama adalah banyaknya konsumen yang masih berpikiran bahwa barang baru itu selalu lebih bagus dibanding dengan barang second. Jadi para orang-orang itu masih berpikir bahwa barang second itu adalah barang yang buruk seperti itu. Jadi yang kedua adalah kurangnya supplier atau ketersediaan barang di pasaran. Jadi kita masih terkadang sulit untuk mendapatkan supplier atau barang-barang second ini karena banyaknya supplier barang-barang yang juga sulit mendapatkan barang seperti itu. Jadi yang ketiga ini juga adanya persaingan dengan bisnis serupa dalam bidang periklanan. Jadi di Noki ini masih belum dikenal orang. Terus juga banyak orang-orang yang masih belum mengetahui tentang apa itu thrift atau apa itu pre-love. Jadi kita kesulitan dalam bidang periklanan. Oke, selanjutnya adalah tentang tabel analisis strategi mengenai di Noki ini. Jadi yang pertama adalah tabel SO, strength untuk opportunity, kekuatan untuk peluang. Yang pertama adalah memberikan kualitas produk yang baik terhadap konsumen dengan memberikan harga yang terjangkau. Terus juga yang kedua adalah menjadi wadah baik para seller dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli produk thrift atau pre-love. Jadi kita tuh selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen, bagi para seller untuk bisa lebih betah terhadap menggunakan website kami. Juga yang kedua adalah menjadi wadah yang baik untuk para seller dan konsumen. Terus juga ada weakness untuk opportunity adalah yang pertama adalah memanfaatkan hubungan baik antara seller dengan konsumen untuk membantu mempromosikan di Noki yang belum maksimal. Yang kedua, menangkap peluang dari belum adanya wadah untuk melakukan kegiatan jual beli barang pre-love atau thrift. Terus yang ketiga ada memperhatikan kualitas produk serta memperhatikan klaim pelanggan. Terus juga analisis strategi yang ketiga adalah strength untuk threats, kekuatan untuk ancaman. Yang pertama adalah berusaha lebih keras untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki. Terus yang kedua adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk meminimalisir pelanggan yang gampang berpindah pilihan. Terus juga analisis strategi yang keempat adalah weakness untuk trades. Yang pertama adalah semakin gencar untuk melakukan periklanan yang maksimal agar di Noki lebih dikenal di masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan relasi dengan para kurir untuk memperluas cakupan wilayah dari di Noki itu sendiri. Terus yang terakhir adalah sering melakukan controlling terhadap kesediaan stok barang. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau memang banyak kesalahan dalam pembuatan video ini atau banyak kata-kata yang keliru, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.